2022. Presidensi G20 tahun 2022 berfokus pada upaya untuk memajukan pembangunan ekonomi nasional dan menganalisis bagaimana Indonesia memanfaatkan kepemimpinannya dalam forum G20 tahun 2022 untuk mendorong pertumbuhan ekonomi nasional melalui berbagai strategi. Yang pertama bidang yang diikuti yaitu diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi digunakan sebagai alat utama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Yang kedua, pembangunan berkelanjutan. Fokus Indonesia di G20 2022 adalah pada pemulihan ekonomi yang inklusif, berkelanjutan, dan tangguh. Yang ketiga, pengaruh global. Melalui G20, Indonesia dapat mempengaruhi agenda global dan memastikan bahwa kepentingan negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, terakomodasi. Yang keempat, peningkatan citra. Kepemimpinan di G20 meningkatkan citra Indonesia di mata dunia sebagai negara yang berpengaruh dan memiliki peran konstruktif dalam tata kelola global. Kedua, beberapa aktor utama yang terlibat antara lain, yaitu pemerintah Indonesia, lembaga internasional, negara-negara anggota G20 seperti Amerika Serikat, China, Jepang, Indonesia, dan negara-negara UNIL Eropa. Yang ketiga, sektor swasta. Yang keempat, masyarakat sipil. Yang kelima, media massa. Media massa berperan dalam meliput dan menyebar informasi mengenai presidensi G20 Indonesia. Yang ketiga, keterlibatan Indonesia dalam G20 2022, yaitu yang pertama, pemulihan ekonomi global. Indonesia mengajak negara-negara anggota untuk bahu-membahu memulihkan ekonomi global yang terdampak pandemi COVID-19. Yang kedua, penguatan kerjasama internasional. Meningkatkan pengaruh sebagai tuan rumah, Indonesia berkesempatan untuk memperkuat posisinya di panggung dunia dan meningkatkan pengaruhnya dalam pengambilan keputusan global. Yang ketiga, membangun jaringan. Melalui G20, Indonesia dapat membangun jaringan kerjasama yang lebih luas dengan negara-negara maju dan berkembang. Yang keempat, menyuarakan kepentingan negara berkembang. 20 menjadi platform bagi Indonesia untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang, khususnya terkait isu-isu seperti akses terhadap vaksin, transfer teknologi, dan pembiayaan pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, mendorong transformasi digital. Agenda utama, transformasi digital menjadi salah satu fokus utama presidensi G20 Indonesia. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis digital. Yang keenam, adopsi teknologi. Indonesia mendorong adopsi teknologi digital yang inklusif dan berkelanjutan untuk mengatasi berbagai tantangan global. Yang ketujuh, meningkatkan citra Indonesia di mata dunia. Peningkatan reputasi keberhasilan Indonesia dalam menyelenggarakan G20 akan meningkatkan citra negara di mata dunia sebagai negara yang mampu menjadi pemimpin dan berkontribusi bagi masyarakat internasional. Yang keempat, implikasi bagi pencapaian tujuan nasional. Presidensi G20 Indonesia tahun 2022 telah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pencapaian dunia nasional, yaitu yang pertama, peningkatan prestis internasional. Yang kedua, akselerasi transformasi digital. Yang ketiga, penguatan kerjasama internasional. Yang keempat, pembangunan berkelanjutan. Yang kelima, peningkatan investasi. Yang keenam, peningkatan kualitas sumber daya manusia.